ahad hu
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi anak-anak kita, ibu bapak kita, kerabat-kerabat kita, dan tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan keberkahan itu memberkahi juga pada rezeki dan nikmat yang kita dapatkan selama ini. Mudah-mudahan keberkahan itu tertanam terus-menerus, bahkan memberikan keafiatan bagi hidup kita dan keluarga kita. Semoga keberkahan itu juga memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dengan keberkahan Nabi besar Muhammad SAW dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malam ini mudah-mudahan pian semuanya yang hadir di sini diangkat Allah penyakit darah tingginya, diabetes. Diabetes itu gula, penyakit gula yang mengakibatkan darah kental. Dan yang ketiga asam urat. Asam urat itu yang di sendi-sendi itu biasanya sakit dan bisa mengakibatkan orang tidak bisa berjalan, bahkan lumpuh ya. Yang keempat, mudah-mudahan Allah menghilangkan segala kebencian yang ada dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Lah, 4 tadi. Dampaknya nanti kalau asam uratnya besar, mungkin ada rinyut-rinyut sedikit, ada sakit-sakit kayak disedot orang itu, kayak disedot orang. Kalau darah tinggi itu bervariasi. Tubuh nanti ada terasa bagian pundak, bagian belakang ini ada terasa ringan atau sesuatu yang keluar. Nah, yang diabetes, yang gula mungkin tidak merasa, tapi nanti di pankreasnya itu mudah-mudahan Allah memperbagus pankreas pian, sehingga nanti darah itu ringan jalan di tubuh. Dan dengan hilangnya diabetes itu, darah normal misalnya 120 saja. Kalau 200 ke atas itu tidak normal gula lah. Nah, amin. Sambil bahajat di dalam hati lah. Nah, bahajat ilmu juga berberkat juga, sambil mendengarkan, sambil diobati. Nah, kalau anak muda yang umur 20 tuh biasanya tidak kena diabetes. Nang tua biasanya itu sampai nang kaki buruk lah, nang luka tuh tidak bisa sembuh-sembuh tuh gara-gara gula tuh tinggi. Palui pas kontrol di mana? Ke dokter. Palui jar dokter nih kena gula pian bajar, kontrol gula terus pian sering-sering ke jar dokter jar. Pulangnya dari rumah tiap hari ngontrol gula terus ke dapur. Kenapa jadi istrinya nih ngontrol apa? Ngontrol gula aja malah di dapur. Kenapa jadi ngontrol gula? Disuruh dokter jar kontrol gula jar. Nah, lain gula itu lain ya. Gula di dalam darah. Paqala al-musannifu rahimahullah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya masgulina bidunya da'au ankum hajal kalam fi hajihil maqamati
fa innakum tatakallamuna bi alsanatikum la yaqlubukum. Wahai orang-orang yang sibuk dunia. Nah, ini saya mengatakan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Nah, ayo, sibuk apa aja kita nih? Sibuk berdagang, ya lah. Sibuk apa lagi? Sibuk ke perkebunan, sibuk mengurusi istri, ya lah. Istri 4 orang, jadi diurusi istri aja mengurusi, ya lah. Sibuk mengomentari orang dikomentari. Bila tetamu kawan bericau, tahu lah pian bericau. Bahasa Indonesia bericau tuh, bahasa Banjar kan bahasa Indonesia kan bericau tuh. Berbicara omong kosong, omong nang apa-apakah? Apakah dikomentarinya terus bila melihat orang. Itu adalah orang-orang yang sibuk dunia. Hari-harinya ngurusi game aja, main game. Ada main game lah tuh dunia juga. Masya Allah. Masgulina bidunya. Selama ini engkau mengajak atau berbicara kepada manusia hajal kalampi hajil maqamat. Di mana saja kamu itu berbicara, ngomong aja. Dalam kitab Futhul Gaib saya mengatakan 90% amalan agama itu diam sebenarnya. Jadi 10% aja amalan agama itu yang berbicara. Kapan? Waktu sholat, yalah. Itu aja, waktu sholat, waktu ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Selain itu banyak diam. Diam itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Fa innakum tatakallamuna bi asanatikum la yaqlubukum. Kalian selalu berbicara kepada manusia, omonganmu itu berbicara kepada manusia yang lain. Selalu saja berkata tentang kebaikan. La yaqlubukum, tapi kamu tidak menggunakan hati kamu. Atau berbicara, asal berbicara tidak pernah menggunakan hati. Kalau orang menggunakan hati, omongannya sedikit, iyalah. Karena setiap yang ingin dikatakannya selalu melewati proses namanya hati dirinya, hati manusia. Misal, kamu datang di mana? Apa urusan kamu di sini? Macam-macam. Apalagi kalau wanita lah, maaflah. Wanita tuh biasanya ngomong terus. Yalah. Suaminya tidak diomongi, suaminya tidak diabaikan suaminya lah. Marah dia. Karena biasanya perempuan itu suka curhat. Curhat tuh apa? Curhat tuh apa artinya? Curahan hati. Oh, curhat itu artinya curahan hati. Akhirnya ngomong terus, padahal yang curahan hati itu curahan akal sebenarnya. Makanya jar Nabi, kaum wanita itu di akhirat nanti ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi ditanya oleh sahabat. Lalu Nabi mengatakan bahwa paling banyak di api neraka nanti dari umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Nah, naudzubillah min dzalik. Lah. Kenapa jadi kayak itu? Karena wanita banyak berbicara. Banyak ngomong. Jadi bagusnya wanita tuh bersair aja sudah. Ialah memuji Allah dan Rasulullah. Dia tidak menggunakan hati. Tapi bukan hanya wanita yang jadi masalah, itu laki-laki juga ikut nimbrung. Karena wanita itu pada dasarnya memang dia pembicara, suka berbicara. Itu tabiatnya. Laki-laki itu pendiam. Kalau ada laki-laki bore, itu waduh, terlalu sekali orang itu. Melebihi berarti dari wanita. Jadi wanitanya masuk nerakanya di sini, nang laki-laki itu tuh jauh lagi, sudah lebih dekat lagi dengan nerakanya, ya kayak itu. Nah, iyalah. Subhan. Jadi kalau ada laki-laki itu bore atau kepingin minta curhat dengan orang, berarti dia lebih daripada wanita. Kayak apa tuh? Naudzubillah min dzalik.
Antum mu'riduna anillahi azza wa jalla wa an kalami. Seringkali kalian itu jerseh karena kata-katamu itulah kamu menghina Tuhan, kamu mengeluh kepada Tuhan kalian, kamu memprotes ciptaan-ciptaan Allah azza wa jalla. Iyalah, gara-gara omong lah duduk, iyalah di muka pos kamling duduk, di warung duduk, iyalah di rumah tetangga duduk di muka rumah. Kalau bahari itu sambil mengutu, apa namanya, mencari kutu lah. Kalau sekarang kutunya tidak ada lagi. Jadi ngomong si anu tulah, anu. Maka pada saat itu timbullah yang disebut dengan ghibah. Iyalah, ghibah itu menyebut orang yang orangnya tidak terlihat, namanya ghibah. Dari kata tegoba, ghibatan artinya menyebut seseorang yang orangnya tidak ada. Yang orang, kalau yang orang disebut itu tahu, pasti dia tidak suka. Kalau dia suka nggak jadi masalah. Yang jadi masalah tuh dia kalau mendengar, andaikan dia ada mendengar pembicaraan itu, dia tidak suka. Maka ghibah ini jar Nabi seperti api membakar kayu bakar. Artinya apa? Pahala-pahala kita ini dibakarnya. Masya Allah, pahala kita ini dibakarnya. Dosa-dosa orang yang kita gibahi itu dosanya masuk ke tempat kita. Naudzubillah min. Orang yang berbuat dosa, kok kenapa kita yang kena dosa? Gara-gara gibah. Saking hebatnya, itulah kira-kira pinah sugih bana sekarang si anu tuh lajar. Si A itu Palu ini sugih sekarang belajar. Bisa Palu itu punya tuyul tuh jar. Nah, iyalah. Itu dasar lakinya si anu tuh, si Bayah tuh, misalnya. Anu benar orang ajar. Ini macam-macam kasihan si Bayahnya disambat, lakinya disambat, Bayahnya enggak ada di situ. Ghibah. Biasanya ghibah itu sangkaannya sangka buruk. Kalau benar bang yang dikisahkan fitnah namanya. Iyalah. Nah, benar bang, ya ghibah juga. Kalau salah maksudnya. Kalau salah disampaikan namanya fitnah. Kalau benar bang, kalau benar itu namanya ghibah. Atau kadang-kadang wanita, sama-sama wanita, lakiku tujar bungol benar orang ajar. Dikisahkan dengan kawan, ketahuan kawan lakinya bungol. Kira-kira aja di dunia ini bisa tidak ada jar yang lebih bodoh bungol daripada lakiku tuh jar. Tambuk bener jar, tambuk pulang ditambahi. Ayo. Nah itu muka minta ampun, minta maaf lawan laki itu. Laki-laki juga jangan juga begitu mengatai istri dengan teman. Istriku tuh anu ajar, istriku tuh anu ajar, sosialita benar orang ajar. Oh, minta puji terus ya. Oh, kayak apa kajar wanita kayak itu aja. Nah, nggak usah jauh dikisahkan. Buruk apapun istri kita jangan dikisahkan orang. Kecuali minta nasihat dengan orang itu, dan orang itu berhajat meminta apa masalahnya, baru kita kisahkan sedikit sebagiannya, yalah, supaya menyelesaikan masalah. Kalau sekedar omong jangan. Maka kalian itu jadikan menentang Allah, menghina makhluk Allah, kalian menghina Allah azza wa jalla. Yalah. Kenapa hari inilah panas benar, musim kemarau. Coba bayangkan, kayaknya Allah tidak bisa mengatur hari demi hari. Lalu bagaimana? Dah angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, teduhkanlah cuaca, ya kan? Turunkan hujan ya Allah. Semoga hujan itu memberikan manfaat bagi kami. Selesai. Hilang keluh-keluhan kita, langsung kita mengadu kepada Allah aja wa jalla.
wa an kalamihi wa an anbiya'ihi. Engkau juga akan melawan bukan hanya Tuhan, perkataan ucapan-ucapan para nabi-nabi terdahulu, wa atba'ihim, dan orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi, alal hakikatil ladzi hum khulafaihim wa hum khulafa'uhum wa ausya'uhum. Inilah hakikat sesungguhnya, kata saya, di dalam agama kalian. Mereka itu, para nabi-nabi itu memiliki penerus-penerus, memiliki pengganti-pengganti, memiliki ulama-ulama setelah itu. Kalian menentang apa yang dinasihatkan mereka kepada diri kalian. Lalu apalagi lah hidup kamu itu sekarang? Allah engkau musuhi, para nabi engkau musuhi, engkau tolak nasihatnya, para ulama engkau tolak juga nasihatnya. Lalu siapa lagi yang bisa membantu kamu nanti kalau sudah kamu mati setelah itu? Antum munajaunal maqdari wal qudrati. Engkau sendiri masih saja menentang kepastian takdir Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang jadi masalah berdebat-debat tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Banyak kalau orang berdebat tentang takdir, oh, panas dingin sampai keluar urat di sini berdebat dengan takdir. Dulu pernah para sahabat berbeda pendapat tentang takdir. Malam hari lagi di depan kuburan lagi tentang takdir. Menurut aku begini, menurut aku begini, menurutku begini. Ini pakai hadis juga. Yang satu mengatakan hadis Nabi begini, yang satu mengatakan hadis Nabi begini, yang satu mengatakan Al-Quran begini, yang satu mengatakan Al-Qurannya begitu. Woi, sahabat kan alim-alim. Iyalah, selalu punya alasan-alasan baik dengan hadis maupun pas Nabi lewat mendengar Nabi berdebat, gelap harinya tidak ada orang tapi ada suara berdebat, didatangi Nabi, alinya bikin sahabat berkumpul, beberapa sahabat berkumpul di Baki, kuburan Baki. Apa jar Nabi? Setelah ini jar Nabi, tidak boleh lagi ada perdebatan tentang takdir di antara kalian. Jadi takdir itu jangan diperdebatkan. Takdir itu untuk apa? Diyakini, diimani. Makanya ada rukun iman 6 ya lah. Diyakini takdir itu. Kayak apa aja jar, kalau tidak berusaha jar, mengharap takdir Allah aja jar. Miskin tuh bang hidup jar. Ya kalau yang tersinggung nang ada nih pas paloy. Paloy. Jar paloy. Anak Soeharto tuh pang mana adanya bitiar usaha sugih aja paloy. Nah, berdebat tak? Berdebat. Ada paloy di bis ada kelanang antar kota sekarang ke mana nih? Ke Gambut, kemana lagi? Sampai ke Banjarbaru ya lah. Paloy masuk, langsung ambil rokok paloy. Wah, ditegur orangnya lagi. Wah, kenapa aja paloy? Udah boleh merokok bae sih, pakai ASI jar. Siapa ASI itu aja paloy? Anu kah aja paloy? Polisi kah aja paloy? ASI bae jar, ada ASI itu nah ASInya aja bae. Oh, kukira aja anu ntar itu polisi kah hansip kah aja paloy. Udah ya berhenti merokok, duduk paloy. Jar orang di sebelah nih, berapa bungkus sehari aja merokok? 2 bungkus ya paloy. Masya Allah, aja orang nih diga nih samping nih. 2 bungkus lah. 2 bungkus tuh sebungkusnya berapa jar? Sebungkusnya 20.000 kali 2 bungkus berapa? 40.000. Mahal aja. Situ bang merokok aja paloy. Udah merokok aku aja. Oh, pantas saya aja paloy. Udah tidak tahu nikmatnya rokok. Wah, iya bang. Jadi 2 bungkus lah sehari, iya aja paloy. 40.000 berarti jar. Tuh tahulah jar. Sudah berapa tahun merokok nih jar? Wah, mulai aku kecil aja paloy. Jadi sudah berapa tahun nih kira-kira? Sudah ya 30 tahunan aja paloy. Oh. Coba jar sehari 40.000 kali 30 tahun berapa aja duitnya? Setahunnya berapa? Setahun 365.000, 365 hari kali 40.000 berapa? Hah? Kali 30 tahun. Ayo, berapa, Bu? Wah, itu jar. Andaikan ditabung jar duitnya tuh.
Ikam sekarang sudah bisa beli mobil ya. Wah, jar ilon palu. Ilon unggut-unggut teh palu ini. Wah, jar berapa gram mobil itu ya ratusan juta lah. Duit tuh kalau dikumpulkan 30 tahun tuh tadi tuh ratusan juta tuh kau beli mobil sudah. Oh iyalah ya palu. Jadi tabung lah ya palu. Makanya kamu jar orang tuh naik bis nih karena tidak bisa punya mobil. Andai kan bisa mobil, udah perlu naik bis bisa. Nah, situ pakai mobil aja. Ilah jar. Bapang situ pang jar paloy. Berokok tidak akan jar apa? Iya orang tuh. Kenapa kada ditabung jar? Bebis 24 jar kenapa jar? Aturan situ pakai mobil aja paloy. Kenapa jadi kayak itu paloy itu berkata? Iya kenapa? Karena di debat. Maka berdebat itu tidak baik. Suami istri kah? Jangan coba debat. Kebetulan suami mengatakan bungol biniku nih jar. Nah, kalau orang Banjar lah maaf lah. Bungol mana nyawa nih jar kenapa jadi? Oh itu bahasa Banjar kayak sekolah aja lah. Sering lah dengar lah. Bini mendengar astagfirullahaladzim aku dikatakannya bungol. Berdiam dia. Tenang. Biarkanlah dia marah-marah. Perempuan dan laki itu kalau pingin marah juga kalau bisa waktunya tidak bersamaan. Berbeda waktu. Pagi hari abahnya marah, ibunya jangan marah. Kalau kepingin marah juga sore harinya ibunya silakan marah. Yalah, biar bisa-bisan tapi lakinya diam aja. Asal jangan bertemu marah dengan marah. Bila bertemu dengan marah konflik dah. Rusak rumah tangga. Ya kah? Hilangkan perasaan. Kalian disatukan dalam rumah tangga satu-satunya dikarenakan Allah yang menghendaki. Itulah kepastian takdir yang telah terjadi pada diri kita. Kalau kita berkelahi berarti kita seolah-olah menentang takdir Allah. Jangan memperdebatkan, diam aja, tahani diri, kembalikan kepada Allah. Allah. Ujar laki kepada kita, bungul nyawa ini dingejar. No. Astagfirullahaladzim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Memang semuaan manusia juga bungul. Siapa nang manusia pintar? Tidak ada. Yang maha cerdas, maha pintar itu hanya Allah aja wajar. Kembalikan untuk Tuhan, langsung bertauhid, langsung ma'rifatullah. Ujar istri pulang dengan suami, dasar ya. Abahnya nih, lawasnya jadi suami ulun, masih aja tidak mengerti dengan perasaan ulun. Waduh, yalah. Nah, sudah tinggalkan. Suami mendengar itu astagfirullahaladzim, kembalikan kepada Allah aja wajar. Nah, kayak apa? Kawalah diamalkan tuh. Itu amalan tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada bacaan, tidak ada apa, tapi pahalanya luar biasa. Hanya gara-gara itu pian bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Qad qana'tum bi ata'il khalqi an ata'il haqqi Azza wa Jalla wa minnatihi. Kalian merasa senang bila diberi oleh manusia, tapi Allah memberimu tiap hari. Kalian tidak pernah merasa senang kepada Allah Azza wa Jalla. La kalama lakum. Aku tidak bisa lagi berkata apa kepada kalian itu. Masmu'un indallahi ta'ala, untuk didengarkan tentang apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa inda ibadihi sholihin, maupun atas apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah yang soleh kepada kalian. Jadi kita kalau dikasih oleh bos kita di perusahaan misalnya atau di pekerjaan kita merasa senang sekali ya lah. Apalagi kalau dikasih orang hadiah, biar hadiahnya payung ya lah. Atau dapat hadiah apa tuh, door prize kah? Biasanya apa hadiahnya? Senangnya bukan? Tapi pernahkah kita terpikir kesenangan kita itu kita limpahkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tiap hari pada diri kita? Kita dapat berbicara, ini nikmat Allah nih.
Berarti kalau aku berbicara pasti harus berbicara yang baik-baik, bukan menghina orang, bukan melemahkan orang, tapi perkataan yang mengandung makna pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tadi tuh menggunakan hati. Maka kesimpulannya gunakan semua hal kita dengan hati. Tahan pikiran kita kalau ingin berbicara. Tahan pikiran kita sebentar, atau berpikir dulu habis-habis. Saat kita berpikir itu gunakan hati kita. Kemudian silahkan berbicara. Berarti kita berbicara sudah menggunakan hati. Contoh orang berpikir atau berbicara tidak menggunakan hati, hanya dengan pikirannya saja, itu tidak baik juga. Contoh mau berusaha, yalah, mau berusaha. Kalau namanya usaha tuh pinginnya sebanjaran ini dia aja yang paling kaya, yalah, ya lah. Akhirnya sikut kanan, sikut kiri. Lihat orang politik, berpolitik kalau tidak menggunakan hati apa jadinya? Pasti teman pun akan dihancurkannya. Sikut kanan, sikut kiri. Maka ketika menggunakan hati beda. Ada kepercayaan iman kepada Allah, Allah yang menentukan kepada kita. Yalah, mencari rezeki, apa dagangan kita yang menghasilkan kita rezeki, itu ikhtiar saja. Sebenarnya yang memberi rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini hati kita biasanya berbicara seperti itu. Silahkan marah kepada istri pian, tapi sebelum marah gunakan hati pian. Apa layak istri pian itu pian marahi? Karena bila hari-hari hujan lalu mau marah kilon bini, layakkah engkau marahi istri pian? Ya kah? Istri kita memang memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Maka istilah kekurangan itu dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah pandangan kita terhadap istri kita. Demikian juga sebaliknya, istri terhadap suami. Subhanallah. Kalau ingin memarahi suami, benci kepada suami, jangan. Siapa yang tiap hari mengasih uang kepada kita? Ya kah? Ingat, gunakan hati. Percayalah, Allah sudah menentukan rezeki kepada kita semua di sini. Saat ini, dulu, bahkan yang akan datang. Bahkan nanti besok kita tidak ada lagi. Allah masih juga mengasih rezeki kepada semua manusia. Allah masih begitu baik. Jikalau semua manusia ini memiliki sifat penghancur dari alam semesta ini, ya lah, bikin bom, bikin apa lagi? Bikin senjata. Allah yang maha baik selalu menyembuhkan kekurangan dari alam ini untuk disempurnakan Allah lagi. Bom Hiroshima, hancur Hiroshima, ya lah. Puluhan tahun kemudian tanah itu makin baik lagi, hidup kembali seperti biasanya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.